Sudah lebih dari setengah tahun sejak akhir Perang Suci Semesta. Jun Changqiao bersembunyi di dunia Tianluo. Mengapa? Dia takut ditangkap oleh Kaisar Iblis Langit. Sekarang dia harus keluar lagi karena Ye Xingchen mengalami masalah saat mencari jamu. Masalah ini bukan karena konflik, tetapi karena dia menemukan ramuan yang dia butuhkan di pesawat tertentu, tetapi mereka dilindungi oleh semua jenis binatang aneh. Jika hanya ada satu atau dua, Night Emperor dapat dengan mudah menangani mereka, tetapi jumlahnya terlalu banyak. Jadi, dia hanya bisa meminta bantuan dari sekte tersebut. Ayo pergi. Setelah Jun Changqiao menerima kabar tersebut, dia langsung mengumumkan, ayo pergi ke pesawat Xingchen. Siu, di lembah yang tidak mencolok di dunia Tianluo, sebutir pasir yang tidak mencolok tiba-tiba berubah menjadi abadi, ekornya memuntahkan api saat ia melesat menuju penghalang ruang angkasa di langit. Apakah Kaisar Iblis Langit ada di luar? Gu Tianxing khawatir. Jun Changqiao berkata dengan tenang, jika ya, Xingchen akan meminta bantuan. Masuk akal. Gu Tianxing segera santai. Benar saja, Eternal terbang keluar dari dunia Tianluo dan bergabung ke alam semesta. Itu lancar. Tidak buruk. Jun Changqiao berkata, setidaknya kamu bersedia menerima kehilanganmu. Menurutku, Gu Tianxing berkata, Kaisar Iblis Langit seharusnya memiliki sesuatu untuk ditangani, jadi dia tidak memperhatikan kita. Dia menebak dengan benar. Begitu banyak putra angkatnya yang mati di tangan sekte sepanjang masa, Kaisar Iblis Langit pasti tidak akan melepaskannya. Pada awalnya, dia menunggu di luar dunia Tianluo, selama Jun Changqiao muncul, dia akan segera membunuhnya. Tetapi setelah beberapa hari, halaman belakang rumahnya terbakar. Itu bukan halaman belakangnya, tetapi cabang yang relatif penting yang tiba-tiba dihancurkan oleh aliansi Raja Malam. Jun Changqiao juga telah membunuh banyak bawahan Kaisar Iblis Langit, bahkan membunuh Raja Galo, tetapi pada akhirnya, itu hanyalah perang gerilya. Penghancuran cabang berarti pihak lain secara terbuka memprovokasi dan menyatakan perang. Menunggu kematian. Setelah Kaisar Iblis Langit mendengar berita itu, dia segera memimpin bawahannya ke cabang yang hancur. Menurutnya, Jun Changqiao tidak lebih dari seekor anjing malang. Tidak peduli berapa banyak dia menggonggong, dia tidak akan bisa melakukan apapun. Tapi Night King Alliance berbeda. Organisasi ini sudah menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan, bahkan mereka berani menghancurkan divisinya sendiri. Jika dia terus mentolerir mereka, siapa yang tahu kapan mereka akan menyerang markas. Mereka harus dihukum berat dan dihancurkan. Dari sudut pandang lain, serangan mendadak Night King Alliance sebenarnya membuat Jun Changqiao lebih aman untuk bersembunyi di dunia Tianluo. Jika Gou Sheng tahu tentang ini, dia pasti akan bernyanyi sekuat tenaga, rekan satu tim yang baik tidak sebaik bantuan yang saleh. Bantuan dalam mimpi itu harum. Anda membawa bantuan itu bersama Anda, langit biru, putih awan, pegunungan hijau, dan air jernih. Ledakan, ledakan, dalam dimensi tertentu, di hutan purba tertentu. Ye Xingchen terbang dengan megah dan tenggelam ke dalam gunung. Ekspresinya mengerikan. Kamera menyorot pemandangan di depan mereka. Tidak ada tumbuhan atau bebatuan di area ini sejauh puluhan mil, hanya kawah dan debu yang berterbangan. Ruang itu terdistorsi dan hancur. Dapat dilihat bahwa daerah ini telah mengalami banyak pengeboman. Manusia, suara tajam datang dari Night Emperor. Kamu benar-benar keras kepala. Orang yang berbicara adalah monster besar yang terlihat seperti dinosaurus. Seluruh tubuhnya sepertinya ditutupi oleh lapisan kaca, mengeluarkan aura yang tidak bisa dihancurkan. Kedua bola matanya menonjol keluar, terlihat sangat menakutkan. Ini adalah naga kaca Lijian. Dalam hal kelangkaan spesies, itu sebanding dengan naga petir bertanduk 9. Monster semacam ini biasanya adalah binatang pendamping. Sama seperti bagaimana 9 lapisan awan guntur memelihara naga petir bertanduk 9, batu kaca Lijian memelihara naga kaca Lijian. Jenis binatang yang lahir dengan biji ini memiliki pertahanan yang sangat kuat, dan kekuatannya juga tidak buruk. Itu memiliki kekuatan setengah langkah manusia Tianji Realm. Lebih-lebih lagi, ada lebih dari satu. Bab sebelumnya bab berikutnya, boom. Bab sebelumnya bab berikutnya, boom. Tanah berguncang, dan debu beterbangan kemana-mana. 8 Lijian Glass Dragon berjalan dengan langkah kaki yang berat. Fisik dan aura mereka sama, menunjukkan bahwa kekuatan mereka seharusnya hampir sama. Tidak heran Ye Xingchen dipukuli, tidak heran dia meminta bantuan sekte. Bos. Seekor binatang naga ngiler dan berkata, kekuatan manusia ini tidak buruk, dagingnya pasti sangat enak. Izinkan saya mengatakan ini dulu, saya ingin memakan kepalanya. Aku ingin memakan tangannya. Beberapa naga kaca Lijian mulai mendiskusikan cara makan. Ye Xingchen mencengkeram dadanya,
menatap batu kaca Li Jian di kejauhan. Ini adalah bahan utama yang sangat penting dalam formula pencegahan keguguran. Oleh karena itu, mengetahui bahwa sangat berbahaya dilindungi oleh 8 naga kaca Li Jian, dia tetap memilih untuk mencoba merebutnya. Selama dia bisa melindungi darah dan dagingnya, bahkan jika itu adalah tebing yang mengarah ke neraka, dia akan melompat turun tanpa ragu. Kaisar Malam, pria sejati, sudah beres, aku akan memakan tubuhnya, dan sisanya milikmu. Beberapa naga kaca Li Jian menyelesaikan diskusi mereka, dan kemudian memalingkan mata jelek mereka untuk melihat, dia pergi. Tidak baik, mereka menoleh dan melihat Ye Xingchen berubah menjadi aliran cahaya, bergegas menuju batu kaca Li Jian. Di tengah jalan, lampu merah meledak, dan Lubu yang di iblis muncul di Red Hare. Dia mengangkat Fangtian halbertnya dan berkata dengan dingin, siapapun yang datang, mati. Ledakan. Begitu dia menyelesaikan kata-katanya, sebuah kaki besar turun. Engah. Roh pahlawan Ye Xingchen dikalahkan, dan dia segera memuntahkan darah, tetapi dia masih bergegas menuju batu kaca Li Jian dengan luka yang lebih serius. Saat ini, hanya ada satu pikiran di benaknya, saya harus mendapatkan batu ini. Belum lagi beberapa naga, bahkan para dewa tidak bisa menghentikanku. 1 meter, 2 meter, dengan bantuan wasiatnya yang menakutkan, Ye Xingchen akhirnya mendekati batu kaca Li Jian. Dia mengangkat tangannya yang berlumuran darah dan meletakkannya di atas batu, dan dengan pikiran, dia menyimpannya di cincin luar angkasa. Manusia sialan, jangan berani-berani menyentuh harta kami. 8 mata Li Jian Glass Dragon terbakar amarah. Beberapa dari mereka menyemburkan api, dan beberapa dari mereka mengangkat kaki untuk menginjaknya. Suara mendesing, berdengung, ruang runtuh, dan langit dan bumi berguncang. Merasakan semua jenis kekuatan meletus dari belakang, Ye Xingchen merasakan kematian yang kuat. Ketika murid itu berada dalam situasi kematian yang akan segera terjadi, menurut gaya penulisnya, Jun Changqiao pasti akan memimpin orang banyak untuk datang. Terutama chapter pertama, yang berfokus pada kekuatan musik surgawi. Chapter ini pas untuk pamer. Betul sekali. Gou Sheng membawa muridnya ke sini. Hus, ketika Eternal memotong kehampaan dan memasuki pesawat tempat tinggal naga kaca Li Jian, atribut langit dan bumi, bunga, dan pepohonan tampak bergetar. Sayangnya, mereka masih satu langkah terlambat. Pertempuran tragis telah berakhir, dan area di mana batu kaca Li Jian menghilang ditinggalkan dengan segala macam kawah dari pemboman bola meriam dan kaki besar. Kedelapan naga langka itu saling memandang, dan karena terlalu bingung, mereka mengabaikan kapal perang yang terbang masuk. Ledakan. Eternal berhenti di reruntuhan, dan kabin dengan cepat terbuka. Jun Changqiao keluar dengan marah, dan murid-murid tingkat tinggi di belakangnya juga dipenuhi dengan niat membunuh. Peta bintang abadi telah memberikan koordinat Ye Xingchen, tetapi tiba-tiba menghilang. Ini membuat mereka sadar bahwa mereka sudah terlambat, dan bintang itu sudah. Kepala keluarga, Li Qingyang menekan kesedihannya dan berkata, saudara muda Ye seharusnya bertarung di sini. Jun Changqiao menundukkan kepalanya sampai dia merasakan aura Ye Xingchen di medan perang semakin lemah. Dia mendongak dengan ekspresi ganas dan berkata dengan mata merah, robek mereka berkeping-keping. 8 naga kaca Li Jian sangat ketakutan hingga kulit kepala mereka hampir meledak. Pada saat itu, mata manusia ini seperti mata iblis. Berdiri di belakangnya, kelompok ahli bela diri yang berangsur-angsur menjadi hitam seperti pengikut iblis yang keluar dari neraka. Ini sudah berakhir. Ini sudah berakhir. Jun Changqiao datang. 8 Li Jian Glaze Dragon pasti akan menderita. Dalam skenario terburuk, dia akan mati. Namun, dia masih bisa mempertahankan hidupnya karena Jian Guixu mengatakan sesuatu. Jun Patriark, ini adalah makhluk hidup, yang sangat berharga di alam semesta atas. Sayang sekali membunuh mereka. Lebih baik menangkap mereka dan mengirim mereka ke dunia abadi untuk memelihara biji khusus. Tempat yang menguntungkan bagi batu berkilau menguntungkan bagi naga berkilau. Demikian pula, tempat yang menguntungkan bagi Glaze Dragon akan menguntungkan bagi Glaze Stone. Jun Changqiao mengadopsi saran dari senior Guixu. Namun, dia bisa menghindari kematian, tapi dia tidak bisa lepas dari hukuman. Akibatnya, para murid dari sekte sepanjang masa berbaris dan bergiliran untuk menjaga 8 naga berkaca Li Jian dengan kekuatan Tianyin. Mereka tidak berhenti sampai mereka lumpuh di tanah seperti anjing mati. Menginjak. Jun Changqiao menginjak wajah binatang naga dan meraung, di mana murid-muridku? Li Jian Glaze Dragon sudah mengetahui bahwa Ye Xingchen bersama kelompok orang ini. Karena pakaian yang mereka kenakan sangat mirip, ia berkata dengan lemah, manusia itu, tiba-tiba menghilang.
Lenyap. Ya, binatang naga buru-buru berkata, dia menghilang begitu saja. Baru saja, mereka akan mencabik-cabik Ye Xingchen dan memakannya secara terpisah, tapi dia tiba-tiba menghilang. Kalau tidak, mereka tidak akan berdiri di sana dalam keadaan linglung untuk waktu yang lama. Kepala keluarga. Pada saat ini, Li Qingyang berdiri di depan batu berkilau, menunjuk kecetakan tangan berdarah di atasnya, dan berkata, ini darah saudara muda Ye. PS. Bab sebelumnya mengatakan bahwa Ye Xingchen ditempatkan di luar angkasa, tetapi telah diubah. Faktanya, sebelum Ye Xingchen bisa ditempatkan di luar angkasa, dia telah menghilang ke udara tipis. Jun Changqiao datang, melihat dua pasang sidik jari berdarah. Dalam keadaan kesurupan, dia sepertinya telah kembali ke tempat di mana Ye Xingchen menyambar bahan obat dan terluka parah. Kemarahan dan niat membunuh di matanya semakin kuat. Sayang, Gu Tianxing menggelengkan kepalanya dan berkata, ini adalah batu glasir berwarna lijian, bahan utama terpenting dalam resep. Anak itu pasti terlalu tidak sabar dan bertindak sebelum kami tiba. Jun Changqiao melambaikan tangannya dan mengumpulkan ramuan itu. Kemudian, dia berbalik dan menyeret Green Dragon Crescent Blade menuju Lijian Glaze Dragon selangkah demi selangkah. Matanya berangsur-angsur menjadi gelap. Anda menyakiti murid saya. Dia menyebabkan dia menghilang lagi. Jika saya tidak memotong Anda hari ini, bagaimana saya bisa melampiaskan amarah di hati saya? Jun, Patriark. Jian Guixu buru-buru menyarankan, tenang. Tenang. Petik 2. Nak, muridmu mungkin telah diselamatkan oleh seorang ahli. Prioritas utama kami adalah menemukannya secepat mungkin, kata Gu Tianxing. Ya, Jun Changqiao berkata, cepat dan temukan mereka. Desir. Detik berikutnya, kapal perang langit berbintang muncul di dunia abadi, menembus penghalang luar angkasa dan terbang ke segala arah alam semesta. Kasihan, setelah beberapa hari mencari, tidak ada kabar. Jun Changqiao terbakar oleh kecemasan dan kegelisahan. Dia pergi ke pagoda pengurungan berulang kali untuk bertanya kepada 8 binatang naga apakah mereka telah melukai muridnya. Jawaban yang dia terima adalah bahwa mereka benar-benar menghilang ke udara tipis. Arya, layani ini dengan baik. Ya Tuan. Setelah Jun Changqiao meninggalkan pagoda pengurungan, Arya menghadap ke kamera dan mengenakan sarung tangan putih, topeng putih, dan jas putih. Zhao Doudou dan Dailu berdiri di samping seperti dua dewa pintu. Yang satu bertanggung jawab untuk mengoper cambuk, dan yang lainnya bertanggung jawab untuk mengoper lilin. Mata mereka tidak bisa menyembunyikan kegembiraan dan kegembiraan mereka. Ding, teman-temanmu, trio penjara, sedang online. Feng Wanli, yang dikurung di penjara, melihat wajah serius dan bersemangat dari ketiganya dan tiba-tiba menggigil tanpa sadar. Tamparan. Penyiksaan dimulai dan lolongan terdengar. Feng Wanli telah mempersiapkan dirinya secara mental, tetapi ketika dia mendengar jeritan menyedihkan dari 8 binatang naga, dia masih sangat terkejut hingga kepalanya akan meledak. Bicara atau tidak? Bicaralah. Arya berhenti dan meletakkan tangannya di pinggangnya. Matanya yang berbentuk almond melebar saat dia berkata, kakakku Xing Chen yang imut, apakah kamu membunuhnya? Tidak. Tampar. Salah satu binatang naga tidak bisa menahan rasa sakit dari dalam keluar. Pikirannya tiba-tiba menjadi jernih. Ketika pihak lain mengayunkan cambuknya lagi, dia buru-buru berkata, saat pria itu menghilang, aku mencium aroma zen. Ya, aku juga mencium baunya. Beberapa naga melolong satu demi satu. Mereka tidak peduli dengan martabat mereka lagi. Aroma zen. Feng Wanli, yang berjongkok di penjara, bergumam di dalam hatinya, mungkinkah? Sekte sepanjang masa. Jun Changqiao duduk di aula utama, dagunya bertumpu pada punggung tangannya. Alisnya berkerut. Jun Patriark, jangan khawatir. Jian Guixu berkata, muridmu mungkin telah diselamatkan oleh ahli yang lewat. Dia telah melihat pemandangan itu. Meskipun ada jejak pertempuran sengit, itu tidak cukup untuk memusnahkan Ye Xingchen, jadi binatang buas itu seharusnya tidak berbohong. Dia memang menghilang ke udara tipis. Hanya ada dua kemungkinan baginya untuk menghilang. Pertama, dia menggunakan teknik rahasia untuk melarikan diri di saat krisis. Kedua, dia telah diselamatkan oleh seorang ahli, sengaja atau tidak sengaja. Jejak tangan berdarah Ye Xingchen tertinggal di Lijian Glaze Stone, yang membuktikan bahwa dia bertekad untuk mendapatkannya. Oleh karena itu, pada dasarnya mustahil baginya untuk melarikan diri, jadi satu-satunya kemungkinan adalah dia telah diselamatkan. Senior, Jun Changqiao berkata, apakah kamu tahu siapa itu? Aku tidak tahu. Jian Guixu menggelengkan kepalanya.
Jun Changqiao langsung tertekan. Namun, Jian Guixu berkata dengan sungguh-sungguh, agar dapat mengambil orang yang masih hidup di depan 8 Legion Glaze Dragon tanpa ada yang menyadarinya, kekuatan orang itu tidak boleh di bawahku. Oh, mata Jun Changqiao berbinar. Informasi ini sangat penting, karena di alam semesta atas, pasti hanya ada segelintir prajurit yang lebih kuat dari Jian Guixu. Kepala keluarga, Ryu Sinan berkata dengan cemas, mungkinkah Kaisar Iblis Langit? Aku juga berpikir begitu, kata Jian Guixu. Itu tidak mungkin. Jun Changqiao berkata, jika itu dia, bukankah seharusnya dia segera dibunuh? Jian Guixu berkata, Kaisar Iblis Langit adalah orang yang ambisius, dan dia terutama memperhatikan untuk mengembangkan antek-anteknya. Saya khawatir dia akan menyukai murid sekte Anda dan kemudian secara paksa mengendalikannya dengan cara tertentu. Memukul. Jun Changqiao membanting meja dan berdiri, berteriak dengan marah, beraninya dia. Tentu saja, Jian Guixu berkata, saya hanya menebak-nebak. Mungkin ada orang besar yang kebetulan lewat dan menyelamatkan murid sekte Anda di sepanjang jalan. Saya harap begitu. Jun Changqiao duduk, wajahnya penuh kekhawatiran. Tebakan Jian Guixu barusan benar-benar mengkonfirmasi pikirannya. Dia bahkan mulai membayangkan bahwa Kaisar Iblis Langit telah mencuci otak Ye Xingchen, dan suatu hari, dia dengan darah dingin akan mengangkat pedangnya ke sesama anggota sekte. Plot meninggalkan sekte di masa depan sudah cukup mematikan otak. Tidak boleh ada plot yang lebih mati otak. Pertengkaran di antara sesama anggota sekte benar-benar meningkatkan perasaan. Anggota sekte sesama berbalik melawan satu sama lain dan membunuh satu sama lain. Tidak peduli apa alasannya, dalam novel sekte yang serius dan berdarah panas, itu pasti memberi makan pembacanya. Jadi, menguasai. Tepat saat Jun Changqiao hendak menangis, suara Arya terdengar, aku punya petunjuk. Swoosh! Jun Changqiao buru-buru bergabung ke pagoda penjara Tianyuan. 8 binatang naga seukuran saku itu berkerumun erat, begitu menyedihkan hingga membuat hati seseorang sakit. Jun Changqiao tidak peduli dengan mereka. Sebaliknya, dia memandang Feng Wanli yang tergantung di udara dan bertanya dengan agak bingung, Arya, mengapa kamu melayaninya? Kepala keluarga, Dailu menjelaskan, ketika saya baru saja menyajikan naga ini, saya menemukan ada yang salah dengan mata orang ini. Jadi aku juga melayaninya. Arya mengangkat kepala kecilnya dan berkata. Dan hasilnya, Jun Changqiao bertanya. Arya memandang Feng Wanli yang sedang menutup telepon dan berkata, apakah kamu ingin berbicara, atau haruskah aku? Aku akan berbicara. Feng Wanli berkata dengan ekspresi sedih, muridmu, mungkin telah dibawa pergi oleh tuanku. Raja Malam. Jun Changqiao mengerutkan kening. Brengsek. Sistem rusak, hilangnya murid itu bahkan belum satu bab dan kasusnya sudah selesai. Sungguh memalukan. Petik 2. Di sebuah ruangan antik, Ye Xingchen perlahan terbangun dari komanya. Desir. Setelah sadar kembali, dia tiba-tiba berdiri, dan tatapannya berangsur-angsur menjadi menyeramkan. Bukankah aku merebut gelas stone? Mengapa saya berbaring di tempat tidur seperti pecahan? Di sini. Di mana tempat ini? Berderak. Pada saat ini, pintu dibuka dengan lembut. Seorang wanita yang masih mempertahankan pesonanya berjalan mendekat dan duduk di kursi. Dia secara alami menggunakan tangannya untuk menyelipkan rambut di depan bahunya dan tersenyum. Kau sudah bangun. Wanita ini sangat cantik. Wajahnya seperti batu giok, dan kulitnya sangat halus hingga bisa dipatahkan oleh angin. Tidak ada kekurangan sama sekali. Namun, di depan salah satu dari dua pria super lurus di sekte sepanjang masa, Ye Xingchen, pihak lain hanya memiliki sosok yang anggun. Adapun wajahnya yang sempurna, itu seperti batu tulis kosong. Kamu siapa? Zhongli Ziyan. Aku tidak mengenalmu. Apakah kamu tidak mengenalku sekarang? Zhongli Ziyan tersenyum dari awal sampai akhir. Senyumnya begitu menawan. Jika itu Little Dou atau seniman bela diri normal lainnya, mereka akan sangat gembira. Ekspresi Ye Xingchen tidak berubah. Dia berkata dengan dingin, kamu menyelamatkanku. Ingatannya berhenti pada saat dia akan memasukkan batu kaca ke dalam cincin spasialnya. Pada saat yang sama, beberapa binatang naga bergegas mendekat dan situasinya kritis. Aku tidak punya banyak kemampuan. Zhongli Ziyan tersenyum. Orang yang menyelamatkanmu adalah Master Aliansiku. Tuan Aliansi. Ye Xingchen bertanya, siapa? Raja Malam, kata Zhongli Ziyan. Mendengar dua kata ini, ekspresi Ye Xingchen langsung menegang. Sejak dia melihat pemandangan masa depan di dalam gua, dia selalu berkonflik tentang nama ini. Sekarang, dia benar-benar diselamatkan olehnya. Mungkinkah masa depan akan terungkap selangkah demi selangkah? Pada akhirnya,
dia harus meninggalkan sekte sepanjang masa dan tinggal bersama wanita itu selamanya. Ye Xingchen mencengkeram dadanya. Jika sebelumnya, dia pasti akan dengan tegas menyangkalnya. Tapi sekarang, dia tidak mengungkapkan pendapatnya. Sepertinya dia goyah. Apa yang membuat Ye Xingchen goyah bukanlah Jie Lingyao, tapi anak di dalam perutnya. Darah lebih kental dari air. Orang kecil. Zhongli Ziyan tersenyum. Kepala aliansi sedang menunggumu. Ikuti aku ke aula utama. Haruskah saya pergi atau tidak? Ye Xingchen sedang berjuang secara internal. Dia yang tak kenal takut sekarang sangat takut. Dia takut dengan apa yang akan terjadi di masa depan. Dia takut dia perlahan-lahan akan berjalan di jalan yang tidak bisa kembali dan meninggalkan sekte sepanjang masa. Zhongli Ziyan tampaknya telah melihat melalui pikiran Kaisar Malam dan berkata, beberapa hal ditakdirkan untuk tidak dapat diubah. Karena kita telah sampai sejauh ini, satu-satunya hal yang dapat kita lakukan adalah menghadapinya dengan tenang dan tidak terlalu berhati-hati. Itu masuk akal. Ye Xingchen santai. Ketika dia keluar dari ruangan, dia menyadari bahwa dia berada di gunung yang bergerak, dikelilingi oleh gedung-gedung yang sangat tinggi. Itu benar. Ini adalah markas dari Night King Alliance. Alasan mengapa gunung itu berpindah adalah karena kura-kura hitam yang memindahkan gunung. Anehnya, Ye Xingchen tidak asing dengannya. Bahkan, dia merasa sedikit akrab. Dia berpikir, mungkin karena apa yang saya lihat dalam ilusi. Aula Aliansi Night King. Dari segi skala, itu jauh lebih mewah daripada Sect of All Times. Ye Xingchen masuk. Dia tidak bisa lagi tenang karena dekorasi di dalamnya tidak berbeda dengan yang dia lihat di ilusi. Zhongli Ziyan tidak mengikutinya. Jadi, dia adalah satu-satunya di aula. Suasananya begitu sunyi sehingga dia bahkan bisa mendengar suara napas. Anda di sini. Saat Ye Xingchen sedang melihat sekeliling, sebuah suara lembut datang dari belakangnya. Dia tidak berbalik dan dengan tenang berkata, aku di sini. Apakah kamu akrab dengan tempat ini? Iya, apakah kamu ingin tahu mengapa itu begitu akrab? Jika tidak ada yang tidak terduga terjadi, aku akan segera menggantikanmu dan duduk di kursimu. Pada titik ini, Ye Xingchen akhirnya berbalik dan melihat pria bertopeng misterius yang duduk di singgasana kepala aliansi. Tatapan mereka bertemu dan suasana menjadi lebih hening. Haha, Night Emperor mengangkat kepalanya dan tertawa. Sepertinya kamu sudah pernah ke Sky Spill World dan mendapatkan kenangan yang tertinggal di sana. Kau meninggalkannya. Ye Xingchen mengerutkan kening. Tidak. Night Emperor terdiam sesaat. Kau meninggalkannya. Saya. Ye Xingchen tertegun. Night Emperor berdiri dan berjalan dari bawah. Dia berdiri bahu-membahu dengan Ye Xingchen dan melihat keluar pintu. Chang Ocean memiliki 32 benih roh. Salah satunya adalah roh ruang dan waktu. Ia dapat mengintip ke masa lalu dan masa depan. Apa maksudmu? Ye Xingchen tidak mengerti. Aku punya teman dekat yang pernah menyatu dengan benih roh yang paling menentang surga di alam semesta atas, kata Night Emperor. Seorang teman dari nol. Ye Xingchen berkata dengan acuh tak acuh. Night Emperor tidak keberatan dengan ejekan yang lain dan melanjutkan, dia orang yang sombong, tapi bakatnya luar biasa. Hanya dalam 10.000 tahun, dia memasuki alam takdir. Ye Xingchen terdiam. 10.000 tahun untuk memasuki alam takdir. Itu memang layak untuk dibanggakan. Menghitung waktu, Night Emperor telah terlahir kembali kurang dari 100 tahun. Bukankah lebih dibesar-besarkan bahwa dia telah mencapai setengah langkah? Dia tidak berpikir begitu. Karena dalam kehidupan ini, dia dapat meningkat dengan sangat cepat semua karena sekte dan patriark. Jika bukan karena faktor-faktor ini, dia mungkin masih akan mencoba menerobos ke Raja Bela Diri atau Wu Huang di dunia bawah. Teman dekatmu tidak mungkin aku, kan? Ye Xingchen mengenal dirinya dengan cukup baik. Fakta bahwa dia adalah orang yang sombong dan menyendiri, sudah cukup untuk membuat hubungan. Betul sekali. Night Emperor berkata, itu kamu. Ye Xingchen tidak terkejut. Padahal, setelah memasuki aula yang sangat familiar, dia sudah mempersiapkan diri. Tidak peduli rahasia apa yang dia pelajari, dia akan tetap tenang, kecuali, dia tidak bisa menahannya. Nanti, Night Emperor melanjutkan, teman dekatku tidak puas dengan status quo. Dia ingin mengejar hal-hal yang lebih tinggi, jadi dia mulai menggunakan Spirit of Time and Space untuk mengintip ke masa depan, berharap mendapat pencerahan. Sayang sekali, meskipun biji roh itu kuat, setiap kali digunakan, umurnya akan berkurang hingga suatu saat kehabisan minyak. Mati, ya? Ye Xingchen terdiam. Memasuki alam surgawi tidak berarti keabadian mutlak, tapi setidaknya seseorang bisa hidup untuk waktu yang sangat lama. Metode mempermainkan diri sendiri sampai mati seperti ini terlalu menakjubkan. Untung, Kaisar Malam berkata,
dia masih memiliki roh reinkarnasi. Ye Xingchen berkata dengan heran, dia menyatu dengan dua benih roh. Sejauh yang dia tahu, selain Master Sekte, semua orang hanya bisa mewarisi satu benih roh yang ada di alam semesta atas. Betul sekali. Kaisar Malam mengangguk. Ye Xingchen berkata, temanmu tidak sederhana. Aku lupa memberitahumu. Night Emperor berkata, dia menyatu dengan total 10 benih roh. 8 lainnya adalah roh jahat, roh jiwa api, roh luar angkasa, roh 5 guntur, roh pasir, roh layu glory, spirit of purgatory, dan spirit of frost. Ye Xingchen membuka mulutnya dan melebarkan matanya. Dia telah mempersiapkan diri, tapi kali ini, dia tidak bisa menahannya. 1 orang, 10 benih roh. Bahkan sang patriark tidak seaneh itu. Sayang sekali. Kaisar Malam menggelengkan kepalanya. Karena dia mencoba mengorek rahasia surga, dia dihukum berat. Setelah kematiannya, ke-10 benih roh meninggalkannya dan menjadi tidak memiliki pemilik lagi. Aku tidak tahu apakah ada orang lain yang mewarisinya setelah bertahun-tahun. Ye Xingchen terdiam. Dari 10 benih roh, 2 diwarisi oleh Patriark, 1 oleh Gu Zhaoxi, 1 oleh Ryu Xinan, 1 oleh Gong Sun Ho, dan 1 oleh kakak kedua. Jika dia mengambil sisanya, itu akan sama dengan sekte sepanjang masa mengambil semuanya. Setelah mengatakan begitu banyak, kamu seharusnya mengerti sekarang, kan? Aku temanmu. Aku punya 10 benih roh. Ye Xingchen menunduk dan berjalan ke depan. Dia berhenti di depan tahta pemimpin aliansi dan berkata, aku masih Kaisar Malam. Betul sekali. Orang itu berkata, kamu Kaisar Malam. Aku Kaisar Malam. Kamu siapa? Kata Ye Xingchen dengan ekspresi gelap. Orang itu berdiri di tempat, perlahan melepas topeng di wajahnya, kamu bisa memanggilku Jie Lingyao, atau Permaisuri Lingyao. Saat wanita itu melepas topengnya, suaranya berubah dari lapuk menjadi ringan dan lembut. Seperti yang diharapkan, selama dia tidak mengungkapkan wajah aslinya, kemungkinan dia menjadi seorang wanita sangat tinggi. Misalnya, si Jingxuan pernah menjadi murid Gu Hong Zhenren. Tolong, tidak bisakah kamu melakukan sesuatu yang lain? Suara mendesing. Ye Xingchen berbalik, kaget di matanya. Wanita yang mengungkapkan wajah aslinya sangat mirip dengan Jie Lingyao dan Permaisuri Lingyao, seolah-olah dia adalah kombinasi dari keduanya. Namun, matanya redup dan wajahnya sangat pucat. Pada pandangan pertama, dia tampak kurang gizi, tetapi setelah diamati lebih dekat, dia tampak seperti mendekati akhir hidupnya. Percayalah pada dirimu sendiri. Singkirkan itu. Wanita itu berada di ujung tambatannya, dan napasnya terengah-engah. Dia mencoba memasang senyum menawan. Apakah kamu terkejut? Ekspresi Ye Xingchen tidak terbaca, tapi dia lebih terkejut dari apapun. Dia sudah mengalami kesulitan menekan fakta bahwa dia adalah Raja Malam. Sekarang setelah dia melihat wajah asli Raja Malam palsu, dia bahkan lebih terkejut. Anda? Ye Xingchen berkata dengan suara rendah, siapa itu? Lingyao, yang telah berada di sisimu selama ini, melalui hidup dan mati bersamamu, kata wanita itu. Mata Ye Xingchen berkilat dengan niat membunuh lagi. Dia terlalu mirip Permaisuri Lingyao, dan dendam baru dan lama muncul ke permukaan. Aku tahu kamu membenciku, kata Lingyao. Lingyao menjawab, tapi tolong maafkan saya atas keegoisan dan keras kepala saya karena telah menemani Anda begitu lama. Suaranya semakin terdengar seperti Permaisuri Lingyao. Tamparan. Ye Xingchen bergegas turun dan mencengkeram lehernya. Dia berkata dengan marah dengan aura pembunuh, jangan coba-coba bermain trik di sini. Dia merasa bahwa membunuh Permaisuri Lingyao di alam atas tidaklah sesederhana itu. Sekarang setelah dia bertemu dengannya lagi, pasti ada persekongkolan. Mungkin, wanita itu tidak mati sama sekali. Setiap langkah telah direncanakan sebelumnya olehnya. Untuk mendapatkan Sutra Taixuan, dia telah bunuh diri dengan kejam. Untuk naik ke alam atas, dia telah berbohong kepada 9 kaisar besar. Dalam hati Ye Xingchen, Permaisuri Lingyao adalah wanita kejam yang pandai membuat rencana dan akan melakukan apa saja. Aku tidak punya banyak waktu. Lingyao yang terikat tidak melawan. Bisakah Anda membiarkan saya menjelaskan, katanya lemah. Seperti memohon, seperti memohon. Anehnya, Ye Xingchen, yang awalnya sangat marah, tiba-tiba merasakan sedikit kelembutan di hatinya, dan kekuatan di tangannya perlahan melemah. Di masa lalu, kamu tahu bahwa meramal masa depan akan menghabiskan umurmu, tapi kamu tetap melakukannya tanpa ragu. Apakah kamu tahu kenapa? Ling Yao bertanya. Mengapa? Saya menemukan peluang untuk menerobos ke tingkat yang lebih tinggi. Kesempatan apa? Ketika Ye Xingchen menanyakan hal ini, ekspresi pahit muncul di wajah Ling Yao. Dia berkata, saya menemani Anda selama ratusan ribu tahun.
Saya pikir kami yang paling dekat, tetapi ada beberapa hal yang tidak pernah Anda ceritakan kepada saya. Seolah-olah Anda memperlakukan saya sebagai orang luar. Tentu saja aku harus waspada terhadap wanita yang licik, kata Ye Xingchen dengan tenang. Setelah kamu dilahirkan kembali, kamu lupa segalanya. Aku tidak menyalahkanmu karena mengatakan ini. Ling Yao memandangnya dan berkata, tapi ingat, aku, Ling Yao, telah bersekongkol melawan banyak orang dalam hidupku, tapi aku tidak pernah bersekongkol melawanmu, Pangeran Malam. Permaisuri Ling Yao, apa yang Jie Ling Yao katakan? Wajah Ye Xingchen menjadi gelap saat dia bertanya, jangan bilang itu hanya avatarmu dan semuanya hanya ujian. Mereka bukan avatarku, kata Ling Yao. Ling Yao menjawab, mereka adalah manusia dari darah dan daging, dan memiliki pikiran mereka sendiri. Apakah kamu pikir aku akan percaya itu? Ye Xingchen yakin permaisuri Ling Yao dan Jie Ling Yao adalah avatarnya. Semuanya telah menjadi bagian dari rencananya, 32 benih roh dari sekolah Laut Chang diciptakan oleh langit dan bumi. Salah satunya lahir dengan 2 jenis jiwa. Meskipun tidak terpisah, mereka tidak bergantung satu sama lain. Itulah mengapa disebut roh pemulihan jiwa, kata Ling Yao. Ye Xingchen mengerutkan kening. Betul sekali. Ling Yao berkata, saya mewarisi benih roh ini, Ye Xingchen berkata dengan wajah datar, jadi berbeda dengan avatar. Ling Yao tidak menjawab pertanyaan itu. Sebaliknya, dia berkata pada dirinya sendiri, kamu menggunakan umurmu untuk meramal masa depan berulang kali sampai suatu hari kamu menemukan kesempatan untuk menerobos ke tingkat yang lebih tinggi. Ketika kamu menyadari bahwa kamu tidak punya banyak waktu lagi, kamu memilih untuk bereinkarnasi. Titik petik 2. Ye Xingchen tertegun. Jadi bukan karena umurnya telah habis, tetapi dia telah bunuh diri. Kamu, Night King, memilih untuk mengakhiri hidupmu sendiri untuk menjadi lebih kuat, tetapi apakah kamu pernah mempertimbangkan teman dan keluargamu? Apakah kamu pernah mempertimbangkanku? Saat Ling Yao mengatakan ini, air matanya mengalir tak terkendali. Meski sudah lama terjadi, namun tetap tak terlupakan. Ketika dia datang ke ruang rahasia seperti biasa dan melihat mayat yang dingin, rasa sakit di hatinya sangat kuat. Kamu pergi hanya karena kamu bilang begitu. Ling Yao berkata dengan sedih, kapan kamu pernah mempertimbangkan perasaanku? Tidak, kamu tidak pernah mempertimbangkan orang lain. Dalam hatimu, seni bela diri selalu lebih penting dari apapun. Bahkan jika itu adalah Night King Alliance yang kamu dirikan secara pribadi, bahkan jika itu adalah bawahan yang bertarung denganmu di medan perang, kamu dapat meninggalkan mereka semua dan mengejar level yang lebih tinggi tanpa ragu-ragu. Ketika Ye Xingchen mendengar ini, dia mengencangkan cengkeramannya dan berkata dengan dingin, penjelasan yang Anda sebut adalah untuk mengkritik saya. Kamu egois, kamu tidak punya hati, kamu tidak punya rasa tanggung jawab. Ling Yao tertawa sambil menangis, dan berkata, tapi aku masih mencintaimu. Bukankah itu konyol? Dia menggambarkan Night King sebagai teman dekat, tapi, cinta sejati, lebih akurat. Namun, cinta ini bertepuk sebelah tangan. Meski selalu berada di sisinya, mengurus urusan internal organisasi tanpa mengeluh. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, itu agak mirip dengan Jun Changqiao dan Rose of Flowers. Yang terakhir selalu menjaga sekte tanpa meminta imbalan apapun. Tetapi, dari apa yang dia ketahui sejauh ini, Gou Sheng pada akhirnya lebih dapat diandalkan daripada Night King. Setidaknya dia tidak begitu egois dan tidak berperasaan, dan bahkan mulai memikul tanggung jawab sebagai seorang suami. Setelah kamu dipotong-potong, aku bertemu Wei Buxi. Ling Yao mengendalikan emosinya dan berkata, dia mengatakan kepadaku bahwa dengan kepribadianmu, tidak peduli berapa kali kamu dilahirkan kembali, kamu tidak akan berubah, kecuali, seseorang bersedia mengorbankan dirinya untuk membantumu mengubah dirimu sendiri. Inilah poin utamanya. Ling Yao melanjutkan, aku menggunakan mayatmu sebagai mata formasi untuk mengatur susunan reinkarnasi karma, dan secara paksa memotong-motong roh dari jiwa yang dibangkitkan, sehingga mereka akan bersinggungan denganmu setelah reinkarnasi, membentuk hubungan karma. Ini adalah dengan harapan mengubah kepribadianmu yang sangat picik, berdarah dingin, dan tidak berperasaan. Permaisuri Ling Yao dibunuh olehmu. Yang berarti dia masih gagal. Wajah Ye Xingchen menjadi gelap. Untuk mengubah kepribadiannya yang berdarah dingin dan tidak berperasaan, dia sengaja menikamnya dari belakang. Apakah ini bukan upaya yang disengaja untuk membunuhnya? Permaisuri Ling Yao mungkin telah mewarisi setengah dari jiwaku, tetapi setelah dipisahkan dari tubuhku, dia tidak lagi berada di bawah kendaliku. Dia adalah dirinya sendiri, dan memiliki pemikiran dan gagasannya sendiri, kata Ling Yao. Wajah Ye Xingchen dingin. Dia pasti mewarisi rencanamu juga. Aku tidak menyangkal itu,
kata Ling Yao. Tapi Jie Ling Yao mewarisi separuh jiwamu yang lain, dan tidak tahu bagaimana merencanakannya. Aku harap kamu akan memperlakukannya dengan baik di masa depan. Saat Jie Ling Yao disebutkan, Ye Xingchen memikirkan anak di dalam rahimnya, dan wajahnya berangsur-angsur berubah. Jelas bahwa dia sangat berkonflik dan sangat berkonflik. Bersenandung. Pada saat itu, tubuh Ling Yao berangsur-angsur memudar, lalu dia tertawa. Jiwaku telah dipisahkan menjadi dua makhluk hidup yang mandiri. Aku sebenarnya sudah lama mati, dan aku hanya mengandalkan teknik rahasia untuk bertahan hidup, memimpin mereka maju sebagai Raja Malam. Saya lelah. Sekarang kamu akhirnya di sini, aku tidak menyesal lagi. Ye Xingchen melepaskannya. Dia telah memudar, dan dia tidak bisa lagi menangkapnya. Raja Malam. Wajah Ling Yao berangsur-angsur retak. Dia berjingkat dan membungkuk, memaksakan senyum. Sebelum aku pergi, bisakah aku memelukmu? Hati Ye Xingchen tiba-tiba terasa seperti ditusuk jarum. Dia tidak berbicara, juga tidak menolak. Sayangnya, tubuh Ling Yao telah benar-benar memudar, dan ketika dia mencoba memeluk Ye Xingchen, dia melewati tubuhnya. Dia berdiri di belakangnya dengan linglung, dan matanya dipenuhi kekecewaan. Mungkin sudah takdirku untuk tidak pernah memilikimu. Tubuhnya roboh dan berubah menjadi cahaya bintang. Di bawah langit, semua tanah adalah milik raja, dan semua orang di tepi tanah adalah rakyat raja. Ini adalah janji besar yang pernah kamu buat, dan aku akan selalu mengawasi dari surga. Cahaya bintang berangsur-angsur memudar, begitu pula suaranya sampai benar-benar menghilang. Ye Xingchen mencengkeram dadanya, dan ekspresi sedih muncul di wajahnya. Kemudian, dia berbalik dan berjalan ke kursi mewah, dan duduk dengan mantap. Swoosh, swoosh. Dalam sekejap, para pemimpin aliansi Night King, yang telah berbaris rapi di luar aula, membungkuk dan berteriak, "Selamat datang kembali, Night King. Kami berjanji hidup kami untuk mengikutimu melewati api dan air." PS, perangkap permaisuri Ling Yao dipasang hari ini. Sebenarnya, dia sudah memikirkannya setelah dia meninggal. Adapun apakah itu masuk akal atau tidak, itu terserah saya. Saat Ye Xingchen duduk, seluruh Night King Alliance bersorak. Bahkan kura-kura raksasa itu berhenti dan menundukkan kepalanya untuk menyembah. Raja mereka, setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dia akhirnya kembali. Ah, Ye Xingchen, yang sedang duduk di singgasana Master Aliansi, memegangi kepalanya dan berteriak kesakitan. Kenangan yang terkubur jauh di dalam jiwanya melonjak seperti banjir. Itu adalah penggalan-penggalan kenangan dan pemandangan yang merekam secara lengkap berbagai pengalaman kehidupan sebelumnya. Dia, Raja Malam, dia telah menerobos ke Heaven's Legacy Realm dalam 10.000 tahun. Selama waktu itu, dia telah menyatu dengan 10 benih roh. Belakangan, dia tidak mau berhenti dan terus menyimpulkan masa depan. Ketika dia menemukan cara untuk menerobos ke tingkat yang lebih tinggi, dia memilih untuk bunuh diri tanpa ragu-ragu. Dia telah meninggalkan keluarganya. Dia telah meninggalkan bawahannya. Dia telah meninggalkan wanita yang telah menemaninya selama ratusan ribu tahun. Setelah reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya, dia terlahir kembali di benua bintang jatuh. Ini adalah kenangan yang diperoleh Ye Xingchen. Dia telah menyadari bahwa jika Ling Yao tidak secara paksa menjalin hubungan karma dengannya dan muncul sebagai permaisuri Ling Yao, dia mungkin akan terus bereinkarnasi sampai dia menemukan kesempatan untuk menerobos ke tingkat yang lebih tinggi. Aku mengerti, aku mengerti. Rasa sakit mereda dan Night King berkata dengan serius, aku telah dilahirkan kembali lebih dari sekali. Ya, dia telah dilahirkan kembali berkali-kali. Adapun Ye Xingchen, dia hanyalah karakter yang telah dilahirkan kembali berkali-kali. Menurut rencana sebelum bunuh diri, karakter apapun akan mulai dari nol dan menjadi kuat sampai umur mereka habis dan mereka terlahir kembali. Ling Yao, Ye Xingchen berkata, tujuanku bukan untuk menemukan kesempatan, tetapi untuk menemukan kesempatan melalui reinkarnasi. Saat itu, dia telah menggunakan roh waktu untuk menyimpulkan masa depan. Setiap kali dia merasa akan menyentuh sesuatu, dia akan diblokir oleh dinding dengan tulisan, hidup adalah kematian, kematian adalah kehidupan. Saat itu, sebagai Night King, dia jatuh ke dalam obsesi dan bahkan menjadi ekstrim. Pada akhirnya, dia berpikir bahwa dia harus mengalami hidup dan mati lagi untuk memahaminya. Jadi, dia dengan tegas membunuh dirinya sendiri. Terlalu bodoh, kata Ye Xingchen. Evaluasi dirinya di masa depan tentang dirinya di masa lalu tepat sasaran. Mungkin beberapa dari Anda mungkin tidak mengerti, tetapi sebagai perwakilan kelas, saya akan meringkasnya secara singkat. Night King mengejar alam yang lebih tinggi dan memilih untuk bereinkarnasi terus-menerus. Jika tidak ada kecelakaan, dia akan melanjutkan.
Tapi Ling Yao telah menggunakan karma reinkarnasi arai untuk secara paksa mengintegrasikan roh dari jiwa yang dibangkitkan ke dalam kehidupan pihak lain, dan kemudian, dia telah menikamnya. Bagus sekali. Tiba-tiba, kekacauan terjadi. Ling Yao memaksakan dirinya ke dalam hidupku dengan identitas lain. Meskipun dia mengubah rencana awalnya, dia juga secara tidak sengaja mengizinkanku untuk bergabung dengan sekte sepanjang masa, pikir Ye Xingchen pada dirinya sendiri. Merebut tubuh Pei Anyu dan dipaksa bergabung dengan sekte bukanlah bagian dari plot. Tetapi, Ye Xingchen mengepalkan tinjunya dan berkata dengan semangat di matanya, mungkin ini adalah kesempatan yang aku cari setelah reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya. Dalam hal itu, Ling Yao telah mengorbankan kultivasinya dan memaksa dirinya masuk ke dalam hidupnya. Apa yang dia dapatkan sebagai balasannya? Sejujurnya, dari sudut pandangnya, dia tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan ketika jiwanya menghilang, dia bahkan tidak bisa memeluknya. Namun, dalam skema besar hal, karena permaisuri Ling Yao telah menikam Kaisar Malam, plotnya berubah. Setelah bertemu Jun Changqiao dan bergabung dengan sekte sepanjang masa, kepribadiannya perlahan berubah. Seperti yang dikatakan Wei Buxi, tidak peduli berapa banyak reinkarnasi yang dilalui Kaisar Malam, dia tidak akan mengubah kepribadiannya. Kecuali seseorang rela mengorbankan dirinya sendiri. Ling Yao telah memilih untuk mengorbankan dirinya sendiri, jadi dia telah berubah. Tentu saja, tidak dapat dikatakan bahwa dia tidak mendapatkan apa-apa. Setidaknya, ketika Ye Xingchen mendapatkan kembali ingatannya tentang kehidupan masa lalunya, dia ingat bagaimana wanita ini merawatnya dengan segala cara yang mungkin. Rasa bersalah muncul di hatinya. Apalagi saat memikirkan Jie Ling Yao, sikapnya berubah. Jika sebelumnya, Jun Changqiao akan bertanya kepada Ye Xingchen apakah dia ingin menyelamatkan wanita atau anak itu. Dia pasti akan memilih untuk menyelamatkan anak itu. Sekarang dia diminta, dia pasti akan memilih untuk menyelamatkan keduanya. Beberapa orang akan mengatakan, permaisuri Ling Yao itu akan dibersihkan secara paksa begitu saja. Kenyataannya, permaisuri Ling Yao adalah permaisuri Ling Yao. Meskipun dia memiliki setengah dari jiwa Ling Yao, dia tetaplah makhluk hidup yang mandiri. Dan dia sudah lama meninggal. Lebih tepatnya, dia telah menyelesaikan misinya. Sebagai pencipta, Ling Yao juga telah menyelesaikan misinya saat dia memisahkan jiwanya dari tubuhnya. Keduanya adalah penyebab karma. Separuh jiwanya yang lain, Jie Ling Yao, adalah penyebab karma. Saya minta maaf. Semakin dia mencari melalui ingatannya, semakin Ye Xingchen merasa bersalah. Aku terlalu, katanya pada dirinya sendiri. Saya mengabaikan semua orang dalam mengejar seni bela diri. Ini tidak akan pernah terjadi lagi. Saya akan menggunakan hidup saya untuk melindungi Jie Ling Yao. Sudah berakhir. Ini akan terhubung dengan masa depan yang dilihatnya. Murid sekte sepanjang masa Ye Xingchen memasuki hitungan mundur pemutusan hubungan. Jika Ling Yao bisa bertahan sedikit lebih lama dan mendengar apa yang dia pikirkan, dia tidak akan depresi atau tidak berdaya ketika dia pergi. Sebaliknya, dia akan lega dan bahagia. Rajaku, Kaisar Malam berjalan ke aula dan menangkupkan tangannya. Kaisar Iblis Surgawi telah membawa bencana ke alam semesta. Tolong tunjukkan kami jalan. Melihat orang-orang yang bertarung bersamanya di medan perang, Ye Xingchen merasa lebih bersalah. Itu semua berkat kepemimpinan Ling Yao. Jika tidak, organisasi ini akan kehilangan pemimpinnya dan menjadi setitik debu dalam sejarah. Apakah ada cara? Ye Xingchen mengatupkan kedua tangannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, ada. Semua orang menjadi bersemangat. Suara mendesing. Ye Xingchen berdiri, aura seseorang yang telah lama berkuasa meletus. Mulai hari ini dan seterusnya, aliansi Kaisar Malam akan menjadi bagian dari sekte sepanjang masa. Kami akan mendengarkan perintah Patriark Jun. Tidak ada yang boleh melawan. Retakan. Suasana membeku. Eselon atas Night Emperor Alliance semuanya mendengarkan dengan penuh perhatian, tapi, pemimpin mereka ingin mereka menjadi bagian dari sekte sepanjang masa. Ini benar-benar tidak terduga. Rajaku, kata Zhong Lizian, sekte sepanjang masa mungkin bersekongkol dengan Kaisar Iblis Surgawi. Mereka bahkan menangkap Penatua Feng. Kami. Pada titik ini, dia menutup mulutnya karena Ye Xingchen memandang dengan dingin dan berkata, ini adalah perintahku. Yang perlu kamu lakukan hanyalah mematuhi. Sangat kuat, sangat mirip dengan Kaisar Malam. Ya. Semua orang berkata serempak, tetapi mereka bingung. Mengapa Night Emperor yang dulu sombong dan arogan rela berada di bawah orang lain? Karena, dia adalah Kaisar Malam dan Ye Xingchen. Atau mungkin, Kaisar Malam yang asli telah lama meninggal. Meskipun dia telah mendapatkan kembali ingatannya, dia tetaplah Ye Xingchen, seorang murid dari sekte sepanjang masa.
Sama seperti bagaimana Ling Yao sudah mati. Meskipun Jie Ling Yao memiliki setengah dari jiwanya, dia masih merupakan bentuk kehidupan baru. Ayo pergi. Ye Xingchen berdiri dan berkata, ikuti raja ini ke sekte sepanjang masa. Terburu-buru hanyalah salah satu alasannya. Yang lainnya adalah dia mengkhawatirkan Jie Ling Yao. Sikap Gou Sheng terhadap Rose of Flowers perlahan berubah. Dari awalnya cuek, diam-diam membantu memangkas bunga mawar, hingga akhirnya jujur. Bagaimana dengan Ye Xingchen? Setelah memahami sebab dan akibat, sikapnya terhadap Jie Ling Yao berubah 180 derajat. Jika dia harus memberikan alasan, itu adalah karena dia telah mengecewakan Ling Yao di kehidupan sebelumnya. Dalam kehidupan ini, dia tidak bisa mengecewakan separuh jiwanya yang tersisa. Aku mencintai wanita ini. Ledakan, ledakan. Tiba-tiba, ledakan dahsyat datang dari luar, dan seluruh aula hampir runtuh. Kamera menyorot keluar. Kapal perang besar muncul dari udara tipis dan dengan cepat membentuk jaring yang tak terhindarkan, benar-benar menutup seluruh gunung. Jumlahnya sangat banyak sehingga bisa disebut butiran pasir di Sungai Gangga. Aliansi Raja Malam. Suara menyeramkan bergema di langit. Segera singkirkan mereka dari alam semesta atas. Tidak baik. Para petinggi Night King Alliance terkejut. Itu Kaisar Iblis Surgawi. Suara mendesing. Suara mendesing. Dalam sekejap, semua anggota Night King Alliance bergerak dan berkumpul di tempat latihan. Mereka berjaga-jaga seolah-olah menghadapi musuh besar. Mengaum. Mountain Moving Saint Turtle mengangkat kepalanya dan meraung. Berdengung. 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 Penghalang pertahanan yang telah dilemahkan oleh pengeboman menjadi kokoh kembali. Aura pembunuh yang kuat berkumpul di seluruh pesawat, menandakan bahwa pertempuran sengit akan segera terjadi. Sebagai tokoh utama buku ini, Jun Changqiao sedang dalam perjalanan. Siu, abadi terbang dengan kecepatan penuh di alam semesta tanpa akhir. Kemana mereka pergi? Aliansi Night King. Dari kata-kata Feng Wanli, Jun Changqiao pada dasarnya dapat memastikan bahwa Ye Xingchen diculik oleh Night King. Bagaimana jika dia diselamatkan? Sistem bertanya. Mustahil. Jun Changqiao bersumpah, aku menangkap pelindung Night King Alliance, apakah mereka akan berbaik hati untuk menyelamatkannya? Bahkan jika mereka melakukannya, mereka pasti punya niat lain. Petik 2. Sistem berkata, itu masuk akal. Jarang baginya untuk menebak dengan benar dan tidak ditampar, tetapi pada akhirnya, dia dibawa ke selokan oleh Gou Sheng. Tentu. Jun Changqiao mencibir, kamu tidak berencana menggunakan uang untuk menebusnya, tetapi malah menculik muridku, apakah kamu berencana menggunakannya sebagai alat tawar-menawar? Dia yakin Night King Alliance menculik Ye Xingchen, bukan menyelamatkannya. Ini mengukur hati seorang pria dengan ukuran penjahat. Tentu saja, Gou Sheng tidak asing dengan pemerasan, dan hampir tidak pernah gagal. Jika pihak lain benar-benar ingin menggunakan muridnya sebagai alat tawar-menawar, dia pasti akan mempertimbangkannya dengan serius. Jun Patriark, Gu Tianxing berkata dengan sungguh-sungguh, jika kita pergi kali ini, tidak akan mudah untuk bernegosiasi, saya khawatir akan ada masalah. Terus terang, itu berarti akan ada perkelahian jika mereka pergi. Paman, jangan khawatir. Jun Changqiao mengatupkan jari-jarinya dan berkata dengan bangga, sekte saya sepanjang masa takut pada apapun, tetapi tidak berkelahi. Gu Tianxing terdiam, Night King Alliance selalu berperang melawan Sky Demon Emperor, musuh dari musuhku adalah temanku. Sebenarnya, kita tidak perlu terlalu kaku, kenapa kita tidak bekerja sama untuk melawan iblis yang merusak alam semesta? Selama mereka mau bergabung dengan Jun Alliance, aku akan memperlakukan mereka sebagai teman, kata Jun Changqiao. Bagaimana mereka bisa bergabung dengan aliansi Jun setelah menyiksa pelindung mereka sampai pada titik di mana dia lebih baik mati? Tuan rumah, berhentilah bermimpi. Sistem mengejek, selain itu, Night King bukan orang biasa, mengapa dia rela menurunkan dirinya kepada orang lain? Selama ada kesempatan bagus, sistem tanpa ampun akan mengejeknya. Meski kebanyakan ditampar di wajah, itu sudah menjadi kebiasaan. Wajah, apapun. Namun, Anda tidak dapat mengambil itu dari saya. Meskipun dia tahu bahwa wajahnya akan ditampar, dia tetap bersikeras untuk mendekatkan wajahnya ke wajahnya. Kepala keluarga, Sangguan Sinyao, yang bertugas mengemudikan Eternal, mengeluarkan peta bintang dan berkata dengan ekspresi serius, tiba-tiba ada gelombang energi di medan bintang di depan. Oh, Jun Changqiao bangkit dan berjalan mendekat. Dari peta bintang, terlihat jelas bahwa energi lemah beriak, gelombang demi gelombang, menjadi semakin jelas dan padat. Apa artinya? Harus ada sumber energi yang relatif besar di depan. Karena keributan itu terlalu besar, itu menyebar lebih jauh dan ditangkap oleh Eternal.
Bisakah kamu menentukan jaraknya? Tidak. Jun Changqiao mengistirahatkan dagunya di tangannya. Karena dia tidak bisa menentukan jarak, itu berarti mereka sangat jauh satu sama lain. Jelas, fluktuasi energi yang sering telah terdeteksi. Mungkinkah ada pembangkit tenaga listrik yang sebanding dengan pasukan yang bertempur di medan bintang itu? Pergilah, kata Jun Changqiao. Dia sedang terburu-buru untuk pergi ke Night King Alliance, jadi dia pasti tidak akan pergi ke sana hanya untuk menonton pertunjukan. Kita tidak bisa menghindarinya. Sangguan Sinyao menggelengkan kepalanya dan berkata, area fluktuasi energi berada di jalur yang harus kita lewati. Jun Changqiao berkata tanpa daya, kalau begitu cobalah untuk tidak ketahuan, jangan sampai kita mendapat masalah. Iya, abadi seperti satu-satunya perahu di laut, dengan cepat menyatu menjadi gelombang yang dibentuk oleh riak-riak yang lemah. Namun, semakin dekat, intensitas dan frekuensi fluktuasi energi meningkat. Pertempuran sengit. Jian Guiksu berkata, mungkinkah dua pesawat teratas bertarung? Jun Changqiao tergoda. Dia benar-benar ingin melihat adegan pertarungan pesawat-pesawat top. Namun, dia masih harus menyelamatkan Ye Xingchen, jadi dia hanya bisa menahan rasa ingin tahunya dan bertanya, berapa lama sampai kita mencapai Night King Realm? Diperkirakan, Sangguan Sinyao tiba-tiba berhenti berbicara, jari-jarinya yang halus mengetuk keyboard proyeksi, dan peta bintang diperbesar tanpa batas. Setelah mengkonfirmasi sesuatu, dia berkata dengan heran, Patriark, energinya datang dari medan bintang yang kita tuju. Oh, Jun Changqiao bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah Night King Alliance bertarung dengan orang lain? Night King adalah orang yang misterius, dan kekuatannya tak terduga. Tidak ada pesawat atau kekuatan di alam semesta atas yang berani menyinggung perasaannya, kecuali, Jian Guiksu berkata dengan ekspresi serius, Kaisar Iblis Surgawi. Itu menarik, kata Jun Changqiao. Dia memiliki dendam dengan Celestial Demon Emperor dan Night King Alliance, jadi dia akan senang melihat mereka bertarung. Mungkin dia bahkan bisa memancing di perairan yang bermasalah jika dia bergegas. Berkendara lebih cepat. Gou Sheng berkata, ayo kita menonton pertunjukan. Abadi terus maju, dan semakin dekat, gambar yang ditangkap oleh peta bintang menjadi lebih jelas. Brengsek. Para eselon atas dan murid di kokpit semuanya berkumpul, wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Di layar peta, mereka dapat dengan jelas melihat jejak kapal perang di alam semesta. 1, 2, beberapa ribu jumlahnya. Ekspresi Jun Changqiao berubah serius. Hanya dari jejak saja, dia bisa membayangkan bahwa setidaknya ada 1000 kapal perang, dan skalanya tidak kalah dengan penghancuran alam Gusuanyuan oleh Kaisar Iblis Surgawi. Seperti, Jian Guiksu berkata dengan suara yang dalam, Kaisar Iblis Surgawi bertekad untuk menghancurkan aliansi Night King. Jun Changqiao yang tadinya ingin menonton pertunjukan tiba-tiba menjadi khawatir. Kaisar Iblis Surgawi telah mengirimkan begitu banyak kapal perang. Akan sangat buruk jika Ye Xingchen terluka. Buru-buru, buru-buru. Jun Changqiao mendesak Sangguan Sinyao untuk mempercepat. Boom, pada saat ini, ledakan memekakkan telinga datang dari luar. Dari jendela kokpit, mereka dapat dengan jelas melihat awan api yang sangat besar naik secara tiba-tiba dan berangsur-angsur membentuk jamur. Dalam sekejap, embusan angin setajam pisau menyapu, membawa riak energi yang dahsyat. Jun Changqiao dan para murid semuanya tercengang. Ledakan tingkat ini terlalu mengejutkan. Sementara semua orang terkejut, hanya Sangguan Sinyao yang tetap tenang. Dia segera melambaikan tangan kanannya dan memutar setir seperti pengemudi berpengalaman. Saat embusan angin meraung seperti binatang buas, Eternal tiba-tiba melayang dari kecepatan ekstrimnya dan kemudian terbang secara diagonal ke samping, terlibat dalam perlombaan hidup dan mati dengan riak yang kuat. Saat ini, saya bersedia menyebut Dewa Balap Gunung Akina Sangguan Sinyao. Kekal habis-habisan, berpacu dengan waktu, berpacu dengan runtuhnya langit dan bumi. Untungnya, itu berada di ujung ledakan. Untungnya, kapal perang telah dimodifikasi berkali-kali dan kinerja meningkat pesat. Pada akhirnya, itu berhasil terbang keluar dari jangkauan gelombang kejut dan kemudian dengan gerakan yang sangat elegan, terus berhenti di angkasa. Semuanya berdiri. Tuangkan secangkir cappuccino untuk Dewa Ras. Namun, ketika Eternal berhenti, orang-orang di kokpit tersebar dalam berbagai postur yang aneh. Beberapa wajah mereka menempel di dinding, beberapa puntung mereka menempel di wajah orang lain. Situasinya sangat kacau. Aiya, Su Xiaomo berteriak, pantat saya. Eternal tiba-tiba membuat belokan besar dan dia dikirim terbang, lalu dia duduk di wajah seseorang. Seharusnya lembut, tapi, itu seperti memukul pelat baja, dan bahkan ada duri.
Sialan Anda. Jun Changqiao mendorong pantat Su Xiaomo menjauh dan menyipitkan mata ke jendela kokpit. Dia melihat dua sosok di awan jamur mendidih di depan mereka. Salah satunya adalah Kaisar Iblis. Yang lain, melihat sosok yang dikenalnya, Gou Sheng berpikir sejenak dan berkata dengan heran, Zhang San. Jun Changqiao pernah pergi ke alam penjara Scarlet untuk membantu Yu Feiya mendapatkan kembali kendali atas pesawat. Apakah Anda ingat ketika dia tiba-tiba berbalik dan menangkap seorang pria misterius berjubah hitam setelah memusnahkan semua pengikut? Betul sekali. Dia menyebut dirinya Zhang San. Dia juga mengatakan bahwa dia punya teman bernama Li Si. Zhang San disiksa oleh Jun Changqiao dan berkata bahwa dia tidak bisa mengalahkannya, tetapi dia membiarkan dia menang. Oh, aku tidak ingat. Saat itu, Jun Changqiao menangkap Zhang San dan menguncinya di kandang sekte. Dia berencana untuk menginterogasinya, tapi, dia melarikan diri. Sampai sekarang, Gou Sheng masih ingat catatan yang ditinggalkan pria itu sebelum dia pergi. Dikatakan bahwa alam semesta atas berada di era perubahan besar dan membutuhkan orang-orang seperti Jun Patriark untuk memimpin. Jika takdir mengizinkan, kita akan bertemu lagi di masa depan. Mereka benar-benar bertemu lagi. Namun, Jun Changqiao sedikit bingung. Seorang pria yang pingsan di tempat oleh baba kiri dan kanannya sedang menghadapi Kaisar Iblis Langit di tengah ledakan besar. Apakah ini perubahan zaman yang legendaris? Mustahil. Jun Changqiao menggosok matanya dan berkata pada dirinya sendiri, bagaimana mungkin dia? Namun, ketika dia melihat lagi dan melihat pria berjubah hitam yang benar-benar biasa, dia akhirnya yakin bahwa itu adalah Zhang San. Pikirannya sedikit bingung. Dia perlu menenangkan diri. Ledakan. Ledakan. Pada saat ini, di area ledakan, Kaisar Iblis Langit dan Zhang San bertarung. Brengsek. Mata semua orang melebar. Dari sudut pandang mereka, mereka berdua berdiri tak bergerak di tempat, tetapi tiba-tiba ada ledakan di sekitar mereka, dan ruang di sekitar mereka runtuh dan runtuh. Ini adalah pertempuran pikiran dari alam Tianji atas, kata Jian Guixu. Ekspresi Jun Changqiao menjadi serius. Dia tidak bisa memastikan apakah Kaisar Iblis Langit adalah tiruan atau tubuh asli, tetapi dia yakin bahwa Zhang San telah menyembunyikan kultivasinya sebelumnya. Tiba-tiba, Gou Sheng tercerahkan. Karena orang ini sangat kuat, wajar baginya untuk melarikan diri dari sel. Sayangnya, dia terlalu ceroboh saat itu dan dengan santai melemparkannya ke dalam kabin. Jika dia tahu, dia akan melemparkannya ke pagoda penjara Tianyuan. Mengapa Jun Changqiao begitu mengkhawatirkan Zhang San? Karena dia pernah berkata bahwa dia mengenalnya di masa depan, tetapi tidak saat ini. Dikombinasikan dengan diagram deduksi yang ditinggalkan oleh keluarga Yu Feiya, terlalu mudah bagi orang untuk curiga bahwa orang ini telah pindah dari masa depan. Jika memang ada orang seperti itu, mungkinkah masa depan yang dilihat Ye Xingchen berhubungan dengannya? Tidak, dia harus sampai ke dasar ini. Ledakan, ledakan. Di kejauhan, pertarungan keinginan masih berlangsung. Efek suara yang menghancurkan bumi dan efek khusus yang menghancurkan bumi membuat para murid sekte sepanjang masa merasakan kulit kepala mereka kesemutan. Mereka sangat menyadari bahwa mereka masih terlalu lemah. Tinju surgawi penghancur surga, pedang iblis matahari merah. 10.000 telapak naga beracun. Serangan petir bumi. Berbagai keterampilan bela diri dan kemampuan surgawi ditampilkan. Tingkat pertempuran terus meningkat, dan pemandangan menjadi semakin megah. Itu klon. Jian Guixu mengamati sejenak dan menegaskan, itu bukan tubuhku yang sebenarnya. Jun Changqiao merasa sedikit pusing. Klon Kaisar Iblis Surgawi tampaknya lebih kuat dari yang sebelumnya dia hancurkan. Seberapa kuat tubuh utamanya? Mendesah. Masih ada jalan panjang untuk menyelamatkan dunia. Jun Patriark, berhentilah menonton pertunjukan. Pada saat ini, suara Zhang San terdengar di telinganya, muridmu Ye Xingchen dikejar oleh bawahan Kaisar Iblis Langit. Tolong pergi dan bantu dia dengan cepat. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Sangguan Sinyao menunjuk ke peta bintang dan berkata dengan gembira, Patriark, aura saudara bela diri senior Ye telah muncul lagi. Dia berada sekitar 1000 mil jauhnya dari kita. Cepat, Jun Changqiao sedang tidak ingin menonton pertempuran. Dia lebih mengkhawatirkan keselamatan Ye Xingchen. Ikuti jejaknya. Abadi berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang. Adapun Zhang San, dia masih bertarung dengan avatar Kaisar Iblis Langit. Dia berpikir dalam hati, saya akan menyerahkan tugas penting untuk mengubah situasi alam semesta atas kepada Anda. Jika Anda masih membutuhkan restu kami, maka... Avatar Kaisar Iblis Langit meninju wajahnya dan membuatnya terbang. Dia menundukkan kepalanya dan berdiri di tempat. Rambutnya berantakan. Bakar, Junior.
Begitu dia mengatakan itu, pola 5 elemen 8 trigram secara bertahap muncul di alam semesta yang runtuh di atasnya dan berputar dalam pola yang teratur. Kaisar Iblis Langit bertanya dengan suara berat, apa hubunganmu dengan Wei Busi? Tidak ada komentar. Zhang San menyatukan tangannya dan dengan cepat membentuk segel. Kemudian, dia perlahan mengangkat kepalanya dan menyeringai. Pemusnahan penindasan hukum. Dengung-dengung. Dalam sekejap, pola 8 trigram berkumpul di langit dan menguraikan kata-kata Qian Kun Zhen Sun Kan. Kemudian, itu melilit avatar Kaisar Iblis Langit dan menekannya. Boom, ledakan yang menghancurkan bumi terdengar lagi, dan awan jamur itu bahkan lebih tragis dari yang sebelumnya. Jun Changqiao, yang mengikuti jejaknya, mendengarnya tetapi sedang tidak ingin menonton. Sebagai gantinya, dia memerintahkan Sangguan Sinyao dan yang lainnya untuk mengubah ke tingkat tenaga penggerak tertinggi dan memaksimalkan kinerja abadi. Ruang tiba-tiba terdistorsi dan kapal perang menghilang ke udara tipis. Pembakaran mutlak, kecepatan mutlak. Segera, bintik-bintik cahaya muncul di peta bintang, dan setidaknya ada ribuan. Ketika semua orang mengalihkan pandangan mereka ke jendela di depan mereka melihat bahwa dalam bidang penglihatan mereka, yang tampaknya terus diperbesar, ratusan dan ribuan kapal perang berspesifikasi tinggi telah benar-benar mengepung sekelompok orang. Kepala keluarga, Sangguan Sinyao berkata, ini kakak muda Ye. Jun Changqiao duduk dan mengaitkan jari-jarinya. Dia menghubungi Sue Rengui di dunia abadi melalui keterampilan transmisi suara. Aula kavaleri perang, keluarlah. Iya, Formation Hall, keluar. Iya, Tentara Iblis, keluar. Iya, Sekte Sepanjang Masa, keluar. Iya, suara para murid bergema di seluruh dunia abadi, yang tidak hanya memengaruhi orang biasa, tetapi juga klan dan kekuatan besar. Klan Belah Ketupat meminta untuk bertarung. Ice Phoenix Clan meminta untuk bertarung. Divine Strider Clan meminta untuk bertarung. Klan Naga meminta untuk bertarung. Klan Naga meminta untuk bertarung. Klan Patung Batu meminta untuk bertarung. Duduk di kokpit, Jun Changqiao tersenyum saat mendengar suara-suara klan. Dia dan Kaisar Iblis Surgawi seperti api dan air. Meskipun kekuatan mereka secara keseluruhan mungkin tidak dapat bersaing dengannya. Tapi dia ingin mencoba dan memastikan seberapa jauh dunia abadi dari mereka. Desir. Jun Changqiao tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap dingin ke arah ribuan kapal perang di langit berbintang. Dia berkata dengan nada gila, semuanya, bertarung. 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 Bertarung, suaranya bergema di dunia abadi, membuat para prajurit dari semua klan bersemangat. Rajaku, tolong pergi sekarang. Di area tengah yang dikelilingi oleh ribuan kapal perang, seorang anggota senior aliansi Night King memohon. Ye Xingchen mengepalkan tinjunya. Meskipun dia telah memulihkan ingatannya dan menjadi Night King sejati, kekuatannya belum pulih. Belum lagi Kaisar Iblis Surgawi, dia tidak memiliki harapan untuk melawan Kaisar Iblis Surgawi. Aku meninggalkanmu. Ye Xingchen berkata, aku tidak akan meninggalkanmu kali ini. Hahaha. Tiba-tiba, seorang pria dengan sayap kupu-kupu perlahan muncul dan berkata dengan senyum menyeramkan, aku sangat tersentuh. Bang, bang. Setelah pria itu muncul, layar menampilkan, King Duola, salah satu naga langit. Saya perlu memperjelas bahwa nama-nama bawahan Kaisar Iblis Surgawi telah dipertimbangkan dengan cermat. Tolong jangan berpikir itu referensi untuk siapapun. King Duola tampak seperti manusia. Garis rambutnya tinggi, dan ada pola lingkaran di sisi kiri dahinya, yang sekilas terlihat seperti kata, Akeong. Ye Xingchen mengerutkan kening. Pria aneh ini pasti sangat kuat. Jika kamu melawan Kaisar Iblis Surgawi, kamu akan mati tanpa tempat pemakaman. King Duola mengangkat dua jari. Sayap kupu-kupu di punggungnya berkilat dan cahaya terang berkumpul di ujung jarinya. Melihat ini, anggota Night King Alliance berdiri di depan Ye Xingchen. Kamu, melihat bawahannya melindunginya tanpa takut mati, Ye Xingchen merasa lebih bersalah. Tiba-tiba, aura familiar datang dari jauh, yang membuatnya terhibur. Di masa lalu, Night Emperor pernah berpikir bahwa permaisuri Ling Yao telah pergi ke alam atas terlebih dahulu. Ketika dia pergi untuk membalas dendam padanya, dia seharusnya ditemani oleh patriark, para petinggi, dan para murid. Sayang sekali, adegan itu tidak terjadi. Permaisuri Ling Yao juga terbunuh dengan mudah. Jangan pernah lupa, akan ada gema. Pada saat ini, pemandangan yang pernah dibayangkan Ye Xingchen muncul. Swoosh! Dia melambaikan tangannya untuk memanggil seragam sekolahnya dan memakainya. Pertama, dia menempelkan lencana dengan tulisan, abadi, di dadanya, lalu menggantungkan lencana dengan tulisan, pantang menyerah, di pinggangnya. Baru kemudian dia mengangkat kepalanya dengan bangga.
Kamera perlahan bergerak ke atas. Melalui lapisan kapal perang, itu bisa terlihat dengan jelas. Eternal terbang dengan kecepatan tinggi, dan Jun Changqiao sedang duduk di haluan dengan menyilangkan kaki. Di belakang dia, itu tak terlukiskan. Lihatlah gambar di bawah ini. Kapal-kapal armor semua orang. Anggota Night King Alliance yang melindungi Starry Night juga menyadari hal ini. Ketika mereka secara naluriah melihat ke belakang, mata mereka membelalak. Di langit berbintang di luar pengepungan, kapal perang bintang raksasa memimpin, dengan Dewa Diablo di tengah, dan pembudidaya yang lengkap dengan berbagai bentuk dan ukuran mengikuti di belakang. Khususnya, kapal abadi bergabung dengannya. Jun Changqiao duduk dengan bangga di haluan, tampak seperti komandan tertinggi pasukan. Adegan itu benar-benar mengejutkan. Ini adalah, mata Zhongli Ziyan dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Sekilas, kapal perang yang masuk tidak berbeda dengan kapal perang Sky Demon Emperor, membuatnya berpikir bahwa pihak lain telah mengirim bala bantuan. Tetapi setelah diperiksa lebih dekat, dia menemukan bahwa mereka telah dimodifikasi ke tingkat yang berbeda, dan kata, kekal, terukir dengan rapi di atasnya. Sekte sepanjang masa. Salah satu eselon atas bertanya. Itu benar, itu sekte sepanjang masa. Ye Xingchen berhenti dan berkata, sekte raja ini, dukungan raja ini. Setelah itu, dia membawa sound system yang dimodifikasi di pundaknya dan dengan bangga menekan tombol putar. Menegur angin dan awan, aku menyerang sesukaku, semua orang memandangku. Menegur angin dan awan, aku tidak perlu melihat ke belakang. Membalikkan langit dan bumi, aku akan menulis hukumku sendiri. Serigala ganas dengan mata bersinar ini. Musik yang mendidihkan darah bergema di seluruh alam semesta, menyebabkan anggota Night King Alliance hampir melompat. Musik melewati lapisan ruang dan menyatu dengan kapal perang dan Mesha, memasuki telinga para murid yang menyertainya. Untuk sesaat, semuanya tertawa. Sua, Jun Changqiao berdiri dan menunjuk ke kapal perang Sky Demon Emperor. Nadinya menyembul keluar saat dia meraung, persetan. KKK. Begitu dia mengatakan itu, ratusan kapal perang yang memimpin jalan membuka pintu mereka. Meriam kaliber besar memanjang, dan setelah beberapa kalibrasi sederhana, mereka mulai mengumpulkan cahaya terang. Sebagian besar kapal perang ini diambil dari Sky Demon Emperor. Meski ada banyak meriam ofensif, jumlahnya sangat terbatas. Sekarang mereka semua tertutupi, mereka tampak seperti landak. Secara alami. Betul sekali. Penatua Taixuan berkata, saya memodifikasinya. Diablo yang dikendalikan oleh jiwa murid juga dilengkapi dengan meriam. Saat ini, mereka sudah menyebar dengan padat. Lengan, dada, kaki, dan bahkan kepala mereka memiliki semua jenis alat penyerang. Betul sekali. Fan Yezi berkata, saya mengubahnya. Ratusan kapal perang dan puluhan ribu Mesha memasuki mode pertempuran. Musik latar para superstar di masa-masa sulit terus bergema di seluruh alam semesta, dan atmosfer menjadi semakin panas. Api. Bum bum bum. Bum bum bum. Moncong meriam berkedip dengan cahaya yang menyilaukan saat bola meriam yang menyilaukan menghujani kapal perang yang mengelilingi Ye Xingchen dan yang lainnya. Kejam dan tanpa ampun. Kaya dan disengaja. Mengapa dia mengatakan itu? Ini karena bola meriam Streamer semuanya terkondensasi dari batu roh bermutu tinggi. Mereka tidak peduli dengan biaya atau konsekuensinya. Meski ada heboh, anggaran juga langsung meningkat. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa putaran pengeboman oleh kapal perang dan mes sekte sepanjang masa ini setara dengan menggunakan semua sumber daya seni bela diri di alam atas. Ingat, itu baru babak pertama. Dilihat dari situasi saat ini, sepertinya tidak akan berhenti sama sekali. Bum bum bum. Bum bum bum. Gelombang pertama bola meriam Streamer masih agak jauh dari target, tetapi gelombang kedua dan ketiga sudah menyusul. Dengan skala pengeboman ini, tanpa mempedulikan biayanya, tidak salah mengatakan bahwa mereka kaya dan disengaja. Demi murid-murid mereka, Jun Changqiao senang melakukannya. Bum bum. Bum bum bum. Bola meriam Streamer yang padat dengan cepat mencapai target mereka. Dampak yang kuat dan kekuatan yang mendominasi langsung merobek lapisan pertahanan permukaan, menyebabkan kapal perang hancur menjadi kehampaan di tempat dan memuntahkan api yang menghanguskan. Adegannya adalah sebagai berikut. Api kapal api-api. Kapal api kapal api kapal api-api kapal api-api, orang yang tercela. Mata Raja Duola berkilat karena marah, lalu menjauhkan jarinya dari posisi Ye Xingchen dan mengunci armada kuno yang menembakkan bola meriam di kejauhan. Wosh! Cahaya hitam memuntahkan dan menembus kekosongan. Ledakan. Saat hendak menabrak kapal perang, cahaya hitam tiba-tiba meledak di tengah jalan. Hus-wus. Di area di mana energi meraung dan meledak,
Jun Changqiao berjalan keluar selangkah demi selangkah dengan pedang berkilauan di tangannya dan tersenyum jahat. Lawanmu adalah aku. Hah? Raja Duola menyipitkan matanya dan melihat senjata pihak lain. Dia terkejut. Bagaimana kamu memiliki pedang surgawi Suanyuan? Wosh, sebelum dia selesai berbicara, Jun Changqiao tiba-tiba muncul di depannya. Pedang surgawi Suanyuan memotong kekosongan, memadatkan ki pedang surgawi dan menebasnya. Karena aku tampan. Ledakan. Lagi pula, Raja Duola lebih kuat dari Raja Galo. Dia mengangkat lengannya secepat yang dia bisa dan dengan kuat memblokir pedang surgawi Suanyuan. Kulit yang bersentuhan dengan pedang telah mengeras dan menjadi gelap. Persenjataan haki. Jun Changqiao terkejut. Boom! Raja Duola mengepalkan tinjunya, dan semburan kekuatan tiba-tiba keluar dari kulitnya yang menghitam, langsung memantulkan Jun Changqiao dengan pedangnya. Hahaha. Raja Duola berdiri di tempat, menutupi wajahnya dan tertawa aneh. Nak, meskipun kamu memiliki pedang suci Suanyuan yang tajam, kamu tidak bisa mengguncangku sama sekali. Kau pasti ingin bertanya kenapa. Aku akan memberitahumu, aku telah membentuk tubuh emas hitam. Tangannya mengepal, dan wajah serta lengannya dengan cepat menjadi hitam. Dia tampak seperti sebongkah batu bara, benar-benar hitam dan dengan kepribadian hitam. Jun Changqiao terdiam. Pidato yang menjawab sendiri semacam ini dibuat khusus untuk penjahat mati karena terlalu banyak bicara. Dia mengangkat pedang surgawi Suanyuan dan menuangkan kehendak pedang surgawi ke dalamnya. Dia tersenyum dan berkata, aku ingin melihat seberapa keras tubuh emas hitammu. Ledakan, ledakan, ledakan. Keduanya langsung terlibat dalam pertempuran sengit di alam semesta. Pertarungan semacam ini dekat dengan Tianji kelas atas, dan levelnya agak terlalu tinggi. Seni bela diri pembaca tidak bisa mengikuti, jadi sulit bagi mereka untuk menyaksikannya. Jadi, sutradara mengalihkan kamera ke pemandangan besar bola meriam yang membombardir di bawah. Boom, 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 boom. Setiap kapal perang Celestial Demon King yang menjadi sasaran bola meriam berakhir di lautan api. Tentu saja, kekayaan Jun Changqiao tidak terbatas, dan kapal perang Raja Iblis Surgawi memiliki terlalu banyak. Daya tembak semacam ini hanya bisa digunakan sebagai unjuk kekuatan, tapi sulit untuk menghancurkannya sepenuhnya. Jadi, puluhan ribu Mesya menarik menara mereka dan mengeluarkan senjata untuk menyerang. Sudah waktunya untuk bertarung dengan bayonet. Tekad untuk menembus garis musuh, hanya kematian yang menunggu. Bunuh, teriak Zhong Yi. Membunuh, membunuh. Dengan Diablo di depan, anggota kelompok pelopor mengikuti di belakang. Mereka tidak memiliki banyak orang, tetapi mereka diperlengkapi dengan baik dan memiliki kultivasi yang baik. Secara khusus, momentum mereka seperti guntur, dan mereka langsung mengatur kecepatan pertempuran. Bunuh-bunuh. Pasukan yang dibentuk oleh klan utama juga melonjak ke depan. Desir, desir. Mesya dan murid menyerbu ke depan seperti ombak. Pada saat itu, kebanggaan di wajah Ye Xingchen semakin kuat. Pada saat yang paling berbahaya, sekelompok murid yang tak kenal takut datang untuk membantu. Perasaan seperti itu sangat menyenangkan dan penuh air mata. Berdengung, ruang beriak, dan Sky Halberd muncul. Ye Xingchen meraihnya dengan satu tangan dan berdiri di depannya. Rambut hitamnya berkibar tertiup angin, dan kata, serangan, muncul di dahinya. Dia berteriak seperti guntur, bertarung. Berdengung, berdengung. Li Qingyang, Xiao Ziji, Su Xiaomo, He Wudi, dan yang lainnya juga mengaktifkan efek khusus kata tersebut. Mata mereka dipenuhi dengan semangat juang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seperti yang dikatakan Zhang San. Jika Anda masih membutuhkan restu kami. Kemudian, Bakar, Junior. Situasi era alam semesta atas akan Anda ciptakan mulai hari ini dan seterusnya.